Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tajwid. Namun sebelum kita mulai kepada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, dan juga menambahkan pemahaman kepada kita ketika kita belajar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak soleh dan soleha, apakah masih ingat pertemuan tajwid yang pertama? Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang ciri panjang yang ada dalam Al-Quran atau mad tobe'i. Ada berapa mad tobe'i itu? Ada 3. Masih ingat anak-anak? Ayo kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama bisa dibaca panjang kalau 1. Fathah bertemu alif sukun. Yang kedua, jika domah bertemu waw sukun. Yang ketiga, jika kasrah bertemu ya sukun. A, I, U. Nah, itu ciri panjang. Nah, pada pertemuan sekarang ini kita akan melanjutkan ciri-ciri panjang yang lainnya. Jadi masih banyak. Bukan hanya mad tobe'i saja. Kalau mad tobe'i itu hanya sebagai dasarnya. Yang pertama yang harus kita baca panjang itu ketika membaca Al-Quran adalah mad wajib muttasil. Ada yang sudah dengar mungkin mad wajib muttasil? Apa itu mad wajib muttasil? Mad artinya panjang, wajib artinya harus, muttasil artinya satu kalimat. Yakni mad wajib muttasil itu keterangannya adalah ketika mad tobe'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat, maka harus dibaca panjang. Berapa harokat panjangnya? Oke. Panjangnya itu tidak seperti mad tobe'i. Kalau mad tobe'i 1 alif 2 harokat, sedangkan mad wajib ini lebih panjang 5 harokat atau 2 alif setengah harokat. Seperti contoh lafad idza jaa. Sekali lagi, seperti contoh lafad idza jaa nasrullahi wal fath. Anak-anak perhatikan huruf ja. Ja itu jika di depannya tidak ada huruf hamzah, maka dia itu adalah mad tobe'i. Fathah bertemu alif sukun. Namun di depan mad tobe'i ini ada huruf hamzah, ja'a. Maka dia tidak boleh dibaca panjang seperti ukuran mad tobe'i, tapi dia harus lebih panjang. Idza jaa. Berapa harokat? 5 harokat panjangnya. Biasanya di dalam Al-Quran itu suka tertulis gambar seperti bendera ini ya di situ. Itu menunjukkan harus dibaca panjang. Contoh yang kedua seperti lafaz rihlatasyita'i. Nah, anak-anak perhatikan lafaz syita'i. Tak di situ diberi tanda harokat fathah. Di depan fathah ada huruf alif sukun, berarti kan panjang. Syita itu mad tobe'i. Nah, di depan mad tobe'i itu ada huruf hamzah dalam satu kalimat itu. Jadinya syita'i, maka panjang bacanya lebih panjang. Syita'i. Nah, di atasnya juga ada gambar bendera, itu menunjukkan harus dibaca lebih panjang. Berapa harokat? Yaitu 5 harokat. Selanjutnya cabang yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya berpisah kalimat. Jadi arti mad jaiz munfasil adalah mad tobe'i bertemu dengan huruf hamzah pada kalimat yang lain atau pada kalimat berikutnya. Jika anak-anak membaca Al-Quran menemukan mad tobe'i di depannya ada huruf hamzah atau alif, maka itu harus dibaca panjang. Panjangnya boleh 2 harokat seperti mad tobe'i atau 5 harokat seperti mad wajib tadi. Seperti contoh lafad ku anfusakum. Perhatikan lafad ku anfusakum. Qaf di situ diberi tanda domah bertemu waw sukun, mad tobe'i ku. Nah, di depan kalimat ku itu ada huruf alif. Anfusakum awalnya huruf alif. Maka domah mad tobe'i bertemu dengan huruf alif pada kalimat yang berbeda, itu namanya mad jaiz munfasil. Bacalah lebih panjang.
anfusakum. Kemudian contoh yang kedua seperti lafaz inna a'tainakal kautsar. Perhatikan lafaz inna itu adalah mad tabi'i, fathah bertemu alif sukun. Di depan mad tabi'i itu ada huruf alif. A'taina pada kalimat yang berbeda. Inna satu kalimat, a'taina dua kalimat. Nah, itu namanya mad jaiz munfasil. Mad tabi'i bertemu dengan huruf alif pada kalimat berikutnya. Jadi anak soleh dan solihah, perbedaan mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil adalah jika mad wajib muttasil bertemu mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat atau pada satu kata. Namun jika mad jaiz munfasil, mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada kalimat yang berikutnya atau pada kalimat yang lain, tidak dalam satu kalimat. Perbedaannya lagi, jika mad wajib dia benar-benar harus dibaca 5 harokat, tidak boleh kurang. Namun jika mad jaiz munfasil, kita bisa membacanya 2 harokat seperti ukuran mad tabi'i biasa atau 5 harokat seperti mad wajib. Kemudian cabang mad yang lainnya adalah mad lazim mutsaqal kilmi. Apa itu mad lazim mutsaqal kilmi? Mad artinya panjang, lazim artinya harus, mutsaqal artinya diberatkan, dan kilmi artinya dipanjangkan. Jadi keterangannya mad lazim mutsaqal kilmi ini adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan tasydid, bertemu dengan huruf yang bertasydid pada satu kalimat, maka dia harus dipanjangkan bacanya kemudian ditekankan kepada tasydid ini. Seperti contoh di surat Al-Fatihah kita sering baca lafaz waladdallin. Perhatikan lafaz do. Do itu awalnya adalah mad tabi'i. Namun di depan huruf do itu ada huruf lam. Lam itu diberi tasydid, Dari do ke lam dia harus menempel. Namun sebelum menempel ke huruf lam dia dipanjangkan dulu. Waladdallin. Nah, itu namanya mad lazim mutsaqal kilmi. Atau seperti contoh lafaz min dabbatin. Dal di situ diberi tanda fathah, di depan dal ada huruf alif sukun, namanya mad tabi'i da. Nah, di depan mad tabi'i ada huruf ba. Ba itu ada tasydidnya. Maka mad tabi'i bertemu dengan tasydid pada satu kalimat dipanjangkan dulu. Bacanya seperti ini. Min dabbatin. Tidak boleh langsung min dabbah. Nah, panjangkan dulu. Nah, di situ pun di mad lazim mutsaqal kilmi pun ada cirinya. Kalau di Al-Qur'an kita sering menemukan ada gambar bendera itu menunjukkan bahwa harus dibaca panjang. Nah, anak soleh dan solihah, itu tadi cabang dari mad tabi'i. Masih banyak cabang-cabang yang lainnya, mad-mad yang lainnya nanti kita bahas seterusnya. Untuk pertemuan yang kali ini Ustadz cukupkan 3 mad dulu, 3 cabang dulu. Apa saja itu? Ayo kita sebutkan. Yang pertama, mad wajib muttasil. Artinya mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Artinya mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada kalimat yang lainnya. Yang ketiga adalah mad lazim mutsaqal kilmi. Artinya mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, kemudian dia ditekankan, diberatkan, dan dipanjangkan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anak memahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solihah, silakan kerjakan tugas ini. Ada 8 soal. Tulis jawabannya, kemudian foto dan kirimkan ke WA Ustadz Rukman. Terima kasih.